Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah aplikasi dengan Java. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah database. Kita buat terlebih dahulu database-nya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah database masjid, di mana database ini terdiri dari banyak tabel, di antaranya data masjid, tabel jamaah, tabel user, tabel fakir, tabel yatim, pendidikan, tabel pegawai, serta kegiatan, jadwal, inventaris, dan lain-lain. Di dalam tabel ini kita coba lihat. Terdapat email, nama, alamat, kota, kabupaten, provinsi, luas kota, luas bangunan, status tanah. Tabel fakir terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, pendidikan, tempat tanggal lahir, serta alamat. Nomor inventaris, nama barang, resum, asal barang, tanggal pengadaan, harga barang, serta kondisi. Di sini terdapat banyak sekali tabel. Setelah kita selesai membuat database dan setiap tabel sudah diisi dengan primary key, maka selanjutnya kita lanjut ke programnya di NetBeans. Yang pertama kita buat untuk program utamanya, jadi nanti setelah ditampilkan akan ke menu utama. Isinya seperti ini. Misal kita jalankan, kita run, tampilannya menjadi seperti ini. Ini kita hubungkan dengan form utama. Kita coba lihat di form utamanya. Form utamanya seperti ini, bisa dilihat. Terdapat menu-menu serta submenunya. Di sini untuk menu pertama ada untuk form masjid, lalu ada jamaah dan fakir, serta ada tombol untuk login. Ini nanti tabelnya akan kita insert satu persatu. Kita mengubahnya dari desain seperti ini, dengan label, isinya sebenarnya seperti ini. Ini adalah file form utama. Lalu kita buat untuk form data masjidnya. Di desain, di sini ada email, nama, alamat, kota, kabupaten, provinsi, luas total, bangunan, status tanah. Di sini kita juga menambahkan untuk tombol-tombolnya. Ada tombol simpan, hapus, serta update. Lalu ada form untuk pencarian.
Di sini juga kita tambahkan tabel untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan. Pengeditannya di sini bisa kita ganti untuk variabel name-nya sesuai keinginan kita. Kita akan mencoba untuk tombol simpan. File action perform. Di sini adalah seperti ini. Insert into database masjid, yang dimasukkan adalah email, alamat, kabupaten, luas tanah, nama, kota, provinsi, dan lain-lain. Lalu kita tambahkan fungsi tampil di sini. Fungsi tampil bisa kita tampilkan seperti ini, select from data masjid. Lalu tabel modelnya di sini juga diisi sampai dengan kolom berapa gitu. Setelah tombol simpan, tombol hapus, isi tombol hapus hampir sama. Delete from data masjid, where kata primary key-nya email. Jadi ketika nanti data-datanya dihapus, otomatis di database juga ikut terhapus. Yang selanjutnya ke tombol update, action perform. Untuk tombol update sama juga hampir sama. Di sini yang biasa diupdate, update dataset, bisa mengupdate email, nama, alamat, kota, kabupaten sampai dengan status tanah. Jadi kegunaan tombol update ini adalah ketika kita ingin mengganti data-data yang sudah dimasukkan. Jadi kita bisa menggantinya. Setelah itu ada tombol untuk sebelumnya ada tabel. Tabel di sini kita tambahkan dengan fungsi mouse click. Jadi nanti ketika kursornya kita buka di tabel itu akan mengikuti sesuai dengan yang ditujukan oleh mouse. Isinya seperti ini. Kita buat untuk email, nama, alamat sampai dengan status. Lalu kita tambahkan juga untuk form pencariannya. Di sini ada tombol cari. Isi dari tombol cari seperti ini. Select from data masjid. Nah, ini di sini ada email, like, nama, lalu sampai dengan status tanah. Email seperti kata kunci yang dimasukkan. Jadi nanti ketika kita masukkan kata kuncinya, yang tampil di tabel adalah data-data yang berhubungan dengan kata kunci. Dan yang terakhir di sini ada tombol untuk keluar, yaitu tombol exit. Isinya cukup singkat, yaitu ketika kita menuju ke programnya, kita tambahkan saja di dalamnya kata dispose. Lalu secara otomatis nanti ketika kita pencet tombol ini, maka programnya otomatis keluar. Lalu sekarang kita akan mencoba. Ada satu lagi file, yaitu adalah file untuk login. Jadi nanti sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu.
Di sini ada username, password, serta tombol untuk login. Kata-katanya seperti ini. Select from user, where user password. Lalu di sini jika benar dia akan masuk ke form utama, di menu utama, dan jika salah akan terdapat pop-up peringatan, misalnya Anda gagal login dan seterusnya. Kita akan mencobanya. Kita run. Untuk username dan password, sebelumnya kita bisa menambahkannya di database. Kita klik login, lalu kita dibawa ke menu utamanya. Di sini ada data, terdiri dari data masjid jamaah, lalu zakat, terdiri dari fakir yatim. Cara untuk menambahkan username dan password, kita buka database, lalu kita pilih tabel user, lalu di klik insert. Di sini kita bisa menambahkan value-nya di kolom user dan password sesuka kita, lalu kita klik go. Kembali lagi ke programnya. Di sini ada data masjid. Di sini sudah tampil mengenai data-data yang sudah saya inputkan, tapi saya akan mencoba menginputkannya lagi. Kita coba untuk simpan. Jadi otomatis nama masjid Al-Ma'un dengan nama Jandi Kota Batu Masjid sudah ada di tabel. Lalu untuk tombol hapus, kita bisa menggerakkannya. Misalnya kita menghapus Masjid Al-Baqarah, kita arahkan ke nama masjidnya, lalu kita klik hapus. Dan kita juga bisa lihat di database masjidnya untuk tabel data masjid. Masjid Al-Baqarah sudah tidak ada, dan ini masjid yang kita tambahkan tadi sudah ada di database. Lalu kita coba untuk update Masjid Al-Ikhlas, misalnya alamatnya di Kota Gede, kita ganti
Jadi elemennya berubah, kotanya berubah sesuai yang kita ubah tadi. Lalu untuk font pencarian, misalnya kita masukkan DIY, itu adalah provinsi DIY semuanya yang ada di data tadi. Misalnya yang muncul adalah data dengan kota berada di daerah Malang. Jadi secara umum tombol simpan, hapus, serta update sudah dapat berjalan. Kita nanti tinggal mengimplementasikannya untuk tabel-tabel selanjutnya, yaitu antara lain tabel jamaah, tabel untuk akhir, yatim, serta semua tabel yang ingin kita inputkan. Kalau sudah selesai, kita bisa klik tombol exit, maka kita akan keluar. Dan di sini ada juga untuk tabel jamaah, kita juga masih bisa mencobanya. Dan kita jalankan di lagu. Kita coba untuk jamaah. Jadi di sini tampilannya cukup lengkap, banyak. Di sini tombol yang simpan, delete, update, tinggal mengcopy dari data masjid tadi dengan sedikit perubahan saja. Akan saya tampilkan terlebih dahulu untuk font jamaah. Desainnya seperti ini. Ada ID, nama kepala, nama istri, anggota, nama anak laki-laki, perempuan, pendekatan, dan lain-lain. Kita tambahkan juga untuk tombol-tombolnya seperti tadi, tombol simpan, hapus, update, cari, dan tombol keluar. Untuk di programnya kita tinggal meniru dari data masjid tadi dengan sedikit perubahan. Kalau tadi data masjid, di sini kita ganti dengan jamaah. Dan kita sesuaikan juga untuk inputannya, bisa diganti menjadi ID, istri, anak laki-laki, jumlah anggota, dan lain-lain. Begitu pula dengan tombol hapus serta update, kita ganti untuk tabel jamaah. Karena di sini sudah ada programnya, maka kita bisa langsung mencoba dari sini. Dan kita coba untuk jamaahnya. Di sini sudah ada nama data-data yang sudah diinputkan. Saya akan mulai satu lagi.
Kita save. Tadi namanya adalah Alvin. Dan di sini seperti tabel yang data masih tadi, kita juga bisa menghapus, mengupdate serta menyimpannya. Misalnya kita update nama jalan ini diganti dengan insiden. Nah, di sini sudah berganti nama. Lalu kita coba hapus untuk nama Dika. Kita hapus, maka datanya akan hilang. Lalu kita coba untuk pencariannya. Cari, maka muncul nama insiden. Saya yang muncul Alvin. Misalnya kurang mampu, yang muncul ada 3 data. Dan di sini kita bisa menghapusnya, bisa mengujinya, kita menambahkan data secara otomatis. Kita tambahkan anu, simpan, maka di sini sudah terinsert. Lalu ada juga tombol exit, maka akan keluar. Dan begitu seterusnya sampai dengan tabel-tabel yang akan kita inputkan dari awal sampai akhir. Tadi ada data masjid, jamaah, lalu untuk fakir hampir sama desainnya, dan untuk yatim desainnya juga hampir sama, tombolnya juga sama. Secara otomatis fungsi-fungsinya juga sama. Kita run lagi, login. Misal untuk data fakir. Kita akan coba fungsi-fungsi tombolnya.
kita coba pencarian. Kita coba lagi. Kita coba untuk yang terakhir, yaitu untuk form yatimnya atau tabel yatim. Masuk lagi. Di sini kita perlu menambahkannya di form utamanya. Jadi fungsinya agar ketika nanti kita klik menu yatim, maka akan muncul ke programnya. Lalu kita run. Kita coba. Nah, lalu bisa. Hampir sama juga. Di sini data-data yang sudah kita inputkan. Kalau ingin menambah, kita tambahkan.
kita hapus. Update. Dan kita tambahkan kalau sudah, kita bisa keluar. Kita keluar, tampil ke form utamanya dan seperti ini. Kita bisa klik logout. Jadi kembali ke data awal ketika form kita akan masuk. Untuk tabel-tabel yang lainnya caranya juga sama. Jika ingin menginstalkan, hanya kita copy saja dan kita modifikasi. Mungkin seperti itu penjelasan tentang aplikasi Java-nya. Terima kasih.